Kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Masih ingat ya kesepakatan kelas di mana? Nah, kesepakatan kelas itu perlu kita ubah dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, untuk apa? Agar supaya kesepakatan atau aturan yang sudah kita sepakati itu juga kita yakini. Tidak hanya sepakat tapi kurang bermakna nantinya untuk kalian. Ya, kalau kita sudah buat keyakinan, maka kalian harus bisa meyakini apa aturan yang sudah kalian buat bersama. Itu ya. Ini kesepakatan kelas 9A. Yang pertama ada masuk kelas tepat waktu. Dua, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Tiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Empat, tidak mencontek saat ujian. Lima, membantu teman yang kesulitan. Enam, saling menghargai. Tujuh, izin saat keluar masuk kelas. Delapan, memakai seragam lengkap. Sembilan, menjaga sopan santun. 10, memakai HP jika diperlukan untuk belajar. 11, menjaga kebersihan kelas. 12, menjaga dan merawat sarana dan prasarana. Nah, yang kita buat kesepakatan ini banyak kan? Nah, ini mau kita ringkas dalam suatu keyakinan agar supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Ya. Nah, dari ke-12 kalimat ini, apakah semuanya sudah merupakan kalimat positif? Atau ada yang bentuk kalimat negatif? Kalimat negatif itu diawali dengan kata misalnya jangan, tidak, bukan. Nah, itu kalimat negatif. Apakah masih ada? Ada. Yang nomor berapa? 4. Nomor 4, ya. Tidak mencontek saat ujian. Nah, kalimat negatif ini harus kita ubah dulu dalam kalimat yang positif. Kalimatnya jadi seperti apa? Iya, benar. Mengerjakan ujian dengan jujur. Nah, ya. Setelah ini, kesepakatan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikannya? Nah, kalian punya profil pelajar Pancasila? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Iya, ada 6. Nah, ini jadi semua kalimat kesepakatan kelas ya kita masukkan ke dalam profil apa yang sesuai. Yang mulai yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang pertama ya. Nah, nilai profilnya beriman bertolak kepada Tuhan yang Maha Esa. Elemennya ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Berkebinekaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya. Komunikasi dan interaksi antar budaya. Refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kemerdekaan. Berkeadilan sosial. Itu yang kedua. Sekarang lanjut ketiga, ada gotong royong. Gotong royong ada kolaborasi, peduli dan berbagi. Kemudian mandiri, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Regulasi diri. Nah, regulasi diri ini banyak. Regulasi emosi, regulasi itu apa sih? Mengatur cara kalian mengatur emosi. Kemudian menetapkan tujuan belajar, prestasi, pengembangan diri, serta rencana strategis untuk mencapainya. Inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, percaya diri, tangguh dan adaptif. Jadi bagian dari mandiri itu ya. Kemudian yang kelima ada berlaku kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penawaran dan prosedurnya, refleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang terakhir adalah
Kalimat regulasi diri. Alam pribadi peduli kepada manusia. Alam kepada alam. Ada lagi? Keyakinan kelas yang kita buat. Yang pertama ada alam pribadi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk beralam pribadi dalam lingkungan sekolah. Dua, alam kepada manusia. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk beralam kepada manusia dalam bersosialisasi di kelas. Tiga, alam pada alam. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk beralam kepada alam dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Keempat, regulasi diri. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk meregulasi diri dalam berperilaku di kelas. Yang kelima, peduli. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk peduli dalam olahraga. Anak-anak, Bu Guru punya sticky note. Yang kita lakukan selanjutnya adalah ya, kita memaknai dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Agar supaya apa? Agar supaya keyakinan itu bisa kita resapi maknanya. Jadi lebih berarti di dalam kehidupan kalian. Gitu ya? Ya. Nah, di sini ada tugas saya dan tugas kamu. Jadi ada dua. Kalian buat tugas murid itu apa? Bukan tugas murid itu apa? Nah, saya nanti bagikan sedikit lagi. Buat sebanyak-banyaknya. Kalian sebagai murid itu tugasnya apa? Sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Tugas murid, jaga kelas, tetap bersih. Bikin kelas, sopan kepada guru, menaati tata tertib kelas, memakai sepatu seragam kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti pembelajaran dan sungguh-sungguh. Sekarang bukan tugas murid melanggar aturan kelas atau keyakinan kelas. Ya, boleh. Bolos saat pembelajaran. Makan di kelas saat pelajaran. Baik anak-anak, keyakinan kelas ini setelah itu kita akan menuliskan di kertas manila. Kemudian kalian tanda tangani bersama, semuanya ikut menyetujui. Setelah itu kita tempel di kertas. Sepakat? Sepakat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Asih Bagus, Bapak Sucipto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Asih Bagus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan kegiatan rutinitas seminggu sekali, yaitu acara komunitas belajar guru saya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kemampuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengisi acara kode
Jadi saya akan mendiseminasikan kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti dengan tema aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Izatul Wardati dari CGP Angkatan 11 kelas 132B. Nah, di dalam pendidikan saya didampingi oleh Bapak Fasilitator, ada Bapak Gunawan Marioto MPD, dengan Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Alfian Nur Ahmad Taufikur Rahman. Baik, untuk acara kali ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita dan untuk anak didik kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya untuk berpantun, Ibu-ibu. Masih kenal ditambah lagi. Jadikan tape buat acara. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, ini acaranya sudah agak siang ya Ibu-ibu. Tadi rencananya memang sedikit pagi, ternyata malam begitu. Ya. Semoga tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita buat kesepakatan kelas. Ada beberapa kesepakatan yang saya tawarkan ke ibu-ibu. Peserta berpartisipasi aktif sampai kegiatan selesai. Sepakat ya? Nah, yang kedua, HP mode silent. Ketiga, boleh makan dan minum. 4, menjaga kebersihan ruangan. Ada tambahan? Tidak ada ya? Cukup ini ya. Untuk kali ini lingkup materi budaya positif ada 6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi, segitiga restitusi. Untuk pertemuan ini nanti yang akan kita dalami yaitu penyusunan keyakinan kelas. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk tes kefokusan terlebih dahulu. Ikuti, perhatikan apa-apa saya. Ini 1, kalau ini 2, yang ini 3. Coba ya, ibu-ibu yang menjawab angkanya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, yang ini ini, yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini 3. Ya, perhatikan apa saya. Ini 1, kalau ini 2. Dadah. Fokus kita. Apa-apanya ini 1. Maka kalau saya mengangkat 5 jari seperti ini ya tetap 1 ya, karena perlunya adalah
mendengarkan aba-aba. Kalau ini tiga. Halo mau hai, halo. Ya, jadi ibu-ibu lebih fokus dengan apa yang saya praktikkan, apa yang ibu lihat gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan bermain sejenak ibu-ibu. Ada kegiatan cobalah buka. Jadi kita berpasangan. Jadi ada guru A dan ada guru B. Guru B menjadi pelapatan tangan. Guru B melakukan segala cara untuk membuka kepalan tangan guru A. Nah sekarang gurunya sudah bisa berpasangan ya, sudah siap, tinggal berhadapan-hadapan. Nah, siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Nah bayangkan guru A ini memiliki sesuatu yang sangat berharga yang harus dia genggam dan tidak mau untuk dilepaskan atau dibuka. Nah, kemudian yang guru B ini merayu, mungkin akan memberikan sesuatu uang, atau dia marah, atau mengancam, atau memaksa. Tapi guru A yang harus dilakukan adalah bagaimana cara mempertahankan. Bisa dimulai paham dengan Ayo lihat. kita mulai 30 detik yang sekarang. Boleh. Terima yang mengingat ya. Juara silakan menaik Rina supaya Juara dia mau membuka sudah bisa cukup ya. Nah sekarang bagaimana respon dari guru A? Saya ya Bu, saya tadi melakukan dengan ibu A yang menggunakan tangan, dan saya coba merayu dengan kata-kata ini. Apakah ada hasilnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian untuk yang lainnya apakah guru B berhasil? Sama-sama tidak ada. Sama-sama tidak berhasil. Baik. Guru A kenapa kok tidak mau membuka tangannya padahal sudah berupaya dengan segala cara? Rayuannya kurang mau. Rayuannya kurang mau. Inginnya kurang Kurang mau. Nah ya. Nah ini di sini bahwa guru A mengepalkan tangan, dia memiliki posisi kontrol. Jadi dia mau membuka ataukah dia mau menutup, itu yang bisa mengontrol itu siapa? Dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhi. Nah ini berkaitan dengan posisi kontrol atau teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ada miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid.
tidak Bu? Apakah guru bisa mengontrol murid? Kalau sesuai ilustrasi tadi yang berkatakan sih sebenarnya Tidak ya. Ya, namun terkadang ada sisi lain yang memaksakan murid gitu ya. Kemudian ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang benar seperti apa? DBDI bisa lah Bu. Tidak. Saya akan membacakan ya. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon yang didapat itu realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, itu yang lebih benar ya. Kemudian ada anggapan semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa dilakukan? Susah ya. Nah, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi semua perilaku itu memiliki tujuan atau alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kenyataannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon untuk model berpikir menang kalah. Di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi semuanya itu adalah menang. Gitu. Jadi ini diajarkan bahwa ada miskonsepsi bagaimana kita mengubah mindset agar supaya bisa seperti yang ada di teori kontrol. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain atau menginginkan orang lain itu seperti kehendak kita, dan kita juga sendiri tidak bisa. Ya, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Baik ibu-ibu hebat, saya lanjutkan tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berawal dari dunia pendidikan kita mengalami transformasi. Transformasi ini didasarkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu sudah ada mungkin sebelum saya lahir, sudah lama ada, tetapi baru sekarang ya kita dalam untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi guru itu tugasnya adalah menuntun kodrat anak. Kemudian pembelajarannya harus berpihak pada murid. Pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk melakukan ini kita harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman yang sekarang. Nah, salah satu strategi yang dilakukan yaitu melakukan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ini
digunakan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan kebiasaan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk mencapai keselarasan hidup. Nah, agar budaya positif ini sendiri tercapai, kita itu butuh lingkungan yang positif pula. Jadi dalam suatu lingkungan sekolah, lingkungan yang aman, nyaman untuk anak-anak didik kita itu diperlukan. Ya, sebelum mencapai budaya positif, lingkungan positif itu harus ditumbuhkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya menemukan lingkungan yang positif? Strateginya yaitu menerapkan disiplin positif. Nah, di dalam filosofi Ki-Hajar Dewantara, disiplin positif itu dimulai dari diri sendiri atau disiplin diri. Jadi disiplin diri itu akan menebalkan motivasi intrinsik seseorang atau motivasi yang ada dalam diri orang tersebut, bukan motivasi yang dari luar. Nah, disiplin diri itu apa? Kemampuan mengontrol diri dalam menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang diri hargai. Di orang yang sudah memiliki disiplin diri atau disiplin positif, dia bisa mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Selanjutnya, setelah untuk mewujudkan disiplin diri itu di lingkungan sekolah, kita butuh yang namanya keyakinan kelas. Nah, untuk mengatasi ada hal-hal yang melanggar keyakinan kelas, maka penanganannya ada caranya sendiri, yaitu menggunakan restitusi. Nah, semuanya ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Ini ada dua kasus. Kasus pertama, Ali adalah siswa kelas 9. Dia tidak pernah telat datang ke sekolah. Dia selalu berusaha berangkat pagi karena dia takut berurusan dengan guru BK. Kasus yang kedua, Putri adalah murid kelas 9. Dia selalu datang ke sekolah lebih awal sebelum pukul 7. Menurutnya dia sudah terbiasa datang pagi sejak di bangku SD. Hal itu dilakukannya bukan karena dia takut jika telah dapat hukuman dari guru. Pertanyaannya, manakah yang menunjukkan tindakan disiplin positif? Kasus 2, ya benar semuanya. Kasus 2. Nah, manakah yang menunjukkan tindakan disiplin? Ya, terbiasa datang pagi. Itu ada di kasus 2. Untuk di kasus 1, manakah yang menunjukkan tindakan disiplin? Ya, tidak pernah telat. Jadi 2 kasus ini menunjukkan tindakan disiplin. Namun bedanya untuk kasus 2 itu mengarah kepada disiplin yang positif. Ya. Baik, saya lanjutkan Ibu-Ibu. Jadi disiplin positif itu bisa dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak macam nilai kebajikan universal yang kita pelajari di pendidikan ini, ada 6 macam. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, ini yang sering kita pakai di dalam kegiatan ya P5 kita ya, dan di dalam kegiatan pembelajaran.
Kemudian ada nilai kebajikan yang kedua. Ini bersumber dari IPOWP. Ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan ada yang ketiga, ada yang keempat, semuanya itu menunjukkan nilai-nilai yang baik. Emang ya, ada menurut 7 essential virtue, ada 9 pilar karakter, kemudian ada nilai kebajikan universal, dibagi jadi ada 2 jenis, yaitu keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Kemudian yang keenam ini nilai-nilai kebajikan atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah ini yang pernah saya dapatkan waktu saya mengikuti kegiatan lokakarya PSP. Ini yang dipakai untuk pedoman nilai-nilai kebajikan universal. Sampai di sini bisa saya lanjutkan, Ibu-ibu? Ya, untuk materi kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi menurut Diana Gosen ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau seseorang punya motivasi ini, pasti saat mau melakukan sesuatu dia akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah itu pun juga terjadi kepada anak-anak didik biasanya. Misalkan dia tidak ikut sholat duha, bukan saya tidak ikut sholat duha, kenapa Bu? Kalau apa hukumannya? Gitu. Nah itu motivasi yang berasal dari luar atau eksternal, bukan motivasi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada jenis motivasi untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya ikut kegiatan BIMTEK ini, saya dapat apa ya? Apakah saya dapat sertifikat? Nah itu bagian dari imbalan. Kemudian ada motivasi yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, keinginan itu muncul dari dirinya sendiri tanpa bisa dipengaruhi oleh hukuman ataupun penghargaan atau hadiah atau imbalan. Nah itu. Nah harapannya kita sendiri dan orang lain atau anak-anak didik kita itu bisa memiliki motivasi yang jenis ketiga. Gitu. Jadi motivasi dari dirinya sendiri. Nah Ibu, ada 3 pernyataan. Ibu nanti jawab setuju atau tidak, yang kompak ya. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Tidak? Setuju semuanya. 2, pemberian hukuman dengan memberikan hal-hal positif dapat meningkatkan disiplin murid. Misalkan ada anak telat, hukumannya itu menyapu halaman kelas. Menyapu halaman kelas itu adalah hal positif ya. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid. Setuju. Nah setelah ini kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kenapa ya? Jangan. Jadi ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu
membuat identitas gagal kepada seseorang. Jadi seseorang yang mendapatkan hukuman, dia akan merasa bersalah atau mungkin ada efek takut kepadanya. Kemudian untuk konsekuensi dan restitusi itu termasuk identitas sukses. Ya, jadi tidak ada perasaan takut atau perasaan gagal, perasaan bersalah yang mendalam gitu. Nah, apa perbedaannya untuk hukuman? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Harus terjadi. Untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Anak yang diberikan hukuman pasti dia dibuat tidak nyaman, dan efeknya itu jangka panjang. Bisa jadi anak itu marah atau benci kepada gurunya, atau menimbulkan takut yang berlebihan. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Misalkan anak-anak ada yang menghilangkan pulpen punya temannya. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya menggantikan. Itu. Jadi untuk ketidaknyamanannya itu hanya sebentar saja. Gitu. Kemudian Untuk restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selain anak-anak berlatih untuk bertanggung jawab, anak-anak juga memiliki nilai keyakinan yang harus dilakukan untuk memperbaiki apa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi korban bisa diabaikan karena sudah diselesaikan dengan tanggung jawabnya itu. Kemudian untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, tidak sampai menyakiti anak. Kemudian untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman. Jadi anak pernah mendapatkan hukuman, bisa jadi dia makin sering melanggar aturan itu. Kemudian untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. dan untuk restitusi masalah terpecahkan oleh di anak itu sendiri. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk hukuman. Untuk konsekuensi, Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru harus memantau terus-menerus perilaku anak. kemudian untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini mulai muncul motivasi dari dirinya sendiri untuk mau berubah menjadi lebih baik. Kemudian perilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, jadi hukuman, peraturan yang ada hukumannya itu berlaku untuk institusi itu sendiri. Kemudian untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di dalam hukuman peraturannya adalah kamu harus seperti memaksakan. Tapi kalau di dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu untuk konsekuensi. Pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki
memperbaiki masalah ini. Nah, jadi kalau restitusi ada keyakinan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk hukuman murid membenci peraturan. nah itu hukumnya. Kalau murid yang sering dihukum, mungkin tidak akan ada perasaan benci terhadap aturan itu. Kemudian untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Ya, untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini masih ada lagi perbedaannya. Kalau hukuman itu biasanya Dibuat oleh guru, dibuat pihak. tapi kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Jadi hasilnya adalah suatu kesepakatan. Nah kesepakatannya itu harus masuk akal, jadi nyambung. Apa yang dilanggarnya, sanksinya harus nyambung dengan hal yang dilanggar. Misalkan mencoret-coret meja tulis sendiri, maka konsekuensinya harus membersihkan coret-coretan itu. Itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi dibuat oleh murid itu sendiri, guru hanya membimbing agar supaya anak atau murid bisa menemukan solusinya sendiri. Nah ini ada beberapa pernyataan. Apa pernyataan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Anak dibuat tidak nyaman dengan jangka waktu pendek. Apakah menyakitkan secara fisik atau secara verbal? Tidak ya, secara mental tidak ya. Nah untuk yang pertama ini lebih pada konsekuensi. Kemudian yang kedua, mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman menggantikan Tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi sanksinya itu sesuai nyambung dengan Apa yang dilanggarnya. Jadi konsekuensi meminta anak untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Nah ini ada teori dari Alfikon, penghargaan itu menghukum. Bagaimana penghargaan itu menghukum? Nah penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. hukum oleh penghargaan ada jenis-jenisnya, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, seorang anak Diberikan seorang anak beringat atau diperintah oleh gurunya untuk membeli sesuatu. Nah setelah itu anak itu diberikan uang atau imbalan. Nah ini
hal tersebut itu bisa menghukum secara jangka pendek. Jadi suatu saat kalau anak ini diperintah oleh gurunya lagi dan tidak diberikan imbalan, mungkin saja dia akan menolak karena tidak dilakukan dari kemauannya sendiri. Ada motivasi untuk Mendapatkan imbalan. Gitu. Kemudian ada penghargaan itu mendukung. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini, jika Penghargaan diberikan kepada anak tertentu, anak lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu bisa menimbulkan rasa iri. itu, jadi bisa merusak suatu hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini dalam penelitiannya, anak yang diberikan penghargaan Dalam suatu kegiatan itu kualitasnya lebih buruk daripada anak-anak yang tanpa diberikan penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Itu juga sesuai dengan penelitiannya. Jadi sekelompok orang yang melakukan kreativitas misalkan seni, dia diberikan penghargaan dengan berupa uang. Nah itu kreativitasnya malah menurun dibandingkan dengan orang-orang yang tidak diberikan penghargaan sama sekali. kemudian Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, karena penghargaan ini adalah bersumber dari motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Nah, dari dalil tersebut, penghargaan itu memang tidak dianjurkan untuk diberikan kepada anak-anak karena memberikan efek yang tidak baik. Nah, apa sebagai pengganti penghargaan? Nah, untuk menggantikan penghargaan itu ada bentuk program kebajikan atau memberikan apresiasi, pengakuan kepada anak. Pemberian apresiasi ini bisa dilakukan, yang perlu diperhatikan harus dilakukan memberikan pengakuan secara khusus, dilakukan juga secara pribadi, kemudian dilakukan kepada semua murid secara bergantian, memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Contohnya seperti pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan kepada anak untuk memberikan apresiasi atau pengakuan tanpa adanya dia. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Ini bentuk penguatan atau sebuah ujian yang memberikan efek positif kepada anak itu tanpa mengharapkan imbalan. Baik, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua orang pasti punya kebutuhan ini. Misalnya kebutuhan untuk makan, untuk minum, terus suatu rumah. Nah, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap orang dimanapun dia berada pasti
ingin memiliki rasa diterima. Dan setiap orang pasti akan merasa nyaman jika dia diberikan kasih sayang. Begitupun kita kepada anak-anak. Kalau anak-anak kita berikan perhatian, dia akan merasa senang. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, anak-anak juga memiliki keinginan tertentu untuk memilih. Nah, orang lain tidak bisa memaksakan kehendaknya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Orang pasti perlu melakukan sesuatu yang membuat dia merasa senang dan nyaman. Kemudian ada kebutuhan penguasaan atau kemampuan. Nah, misalkan anak-anak di kelas kita melakukan presensi, ternyata ada satu orang anak yang belum kita panggil. Dia akan maju ke depan dan minta, "Bu, kenapa saya belum dipanggil?" Nah, itu dia butuh pengakuan bahwa dia ada atau hadir di kelas itu. Nah, contoh lain misalnya anak yang mampu dalam bidang tari. Nah, seorang guru memintanya untuk mengikuti kegiatan lomba tari. Nah, anak ini mendapatkan pengakuan dari gurunya bahwa dia adalah mampu. Kemudian misalnya Bapak Kepala Sekolah menugaskan kita untuk meneliti suatu diklat. Nah, kita mengikutinya diklat. Berarti kepala sekolah kita mengakui bahwa kita mampu untuk mengikuti diklat itu, memiliki kemampuan. Materi yang kelima, kita masuk di posisi kontrol. Posisi kontrol itu bisa di posisi guru, bisa di posisi sebagai orang tua, bisa di posisi sebagai pimpinan. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum, kan biasanya memberikan hukuman itu secara tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Murid pun tidak tahu hukuman itu apa, secara tiba-tiba diberikan. Misalkan anak datang terlambat, kamu datang terlambat karena bersihkan toilet misalkan. Nah, jadi hukumannya itu tiba-tiba. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya seorang guru akan menggunakan kata memeras atau dengan nada lembut. Nah, misalkan ada suatu anak di kelas yang tidak memperhatikan gurunya saat menerangkan, itu kan? Nah, kenapa kamu tidak memperhatikan Bu Guru? Bu Guru sudah capek-capek menjelaskannya, kalian malah tidak memperhatikan. Nah, itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi sebagai teman. Jadi saat seorang siswa melakukan kesalahan, guru memposisikannya sebagai teman. Dia tidak ada candaannya saat menegurnya dan tidak memberikan hukuman. Itu posisi guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Jadi seorang guru itu memantau tingkah laku anak apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau saat itu tidak sesuai dengan aturan, maka dia akan menegakkan aturan itu dengan memberikan konsekuensi. Jadi ini anak sudah tahu
tahu konsekuensinya apa kalau dia melanggar hal itu. Itu posisi sebagai pemantau. Kemudian yang kelima ada posisi sebagai manajer. Nah, kalau posisi sebagai manajer, ini guru akan melibatkan anak untuk berdiskusi, kemudian membimbingnya untuk mencari solusi atas permasalahannya, kemudian agar supaya dia mau memperbaiki kesalahan itu. Itu untuk posisi sebagai manajer. Materi yang keempat yaitu keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sendiri bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi sifatnya umum, tidak terinci. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat keyakinan kelas itu positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa ikut berpendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mengumpulkan pendapat dari anak-anak semuanya. Misalkan menuliskan di sticky note, kemudian ditempel di papan tulis. Setelah itu mengubah peraturan dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian menyatukan beberapa peraturan menjadi beberapa keyakinan. Nah, keyakinan ini bersumber dari nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang diambil nanti 3-7 keyakinan agar memudahkan anak untuk mengingat keyakinan yang dimilikinya. Yang keempat, meninjau ulang dan menyetujui keyakinan serta menandatangani bersama warga kelas. Setelah menjadi keyakinan yang disepakati dan memang diyakini anak-anak, setelah itu ditempel dan ditandatangani oleh warga kelas itu sendiri. Yang kelima, tempel keyakinan kelas di dinding yang mudah dilihat. 6. Pendalaman keyakinan dengan menuliskan bentuk-bentuk perwujudan keyakinan tersebut. Nah, setelah mereka memiliki keyakinan, anak-anak diminta untuk mendalami keyakinan yang sudah dituliskan itu. Bentuk perwujudan kegiatan apa yang bisa dia lakukan. Misalnya menggunakan metode tugas guru, tugas murid. Dia anak-anak nanti dibentuk dalam suatu kelompok untuk menuliskan tugas guru itu apa saja, tugas murid itu apa. Atau sebaliknya, bukan tugas guru dan bukan tugas murid. Mereka menguraikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan itu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang berasal dari peraturan-peraturan yang sudah diubah menjadi keyakinan. Nah, keyakinan itu dibuat dalam suatu kalimat. Ada perbedaan kalimatnya. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, itu menggunakan kalimat itu. Kemudian keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kalimatnya itu sesuaikan dengan jenjangnya. Menggunakan kalimat sederhana yang dipahami oleh anak-anak di jenjang itu. Nah, untuk keyakinan yang kelas 7, kalimatnya agak panjang. Misalkan punya keyakinan hormat, maka dibuat kalimat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain.
Nah, hal itu harus memang diyakini oleh anak-anak itu sendiri, dan dia harus tahu makna dari keyakinannya itu dan apa tujuan keyakinan itu, sehingga lebih dirasapi oleh anak-anak itu sendiri. Misalkan ada keyakinan bekerja, kalimatnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kerjaan diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas 7. Materi kelima tentang segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi guru menciptakan kondisi untuk murid agar murid itu bisa memperbaiki permasalahannya sendiri tanpa guru ikut campur membuat solusi permasalahan itu. Kemudian pada restitusi, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Restitusi menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri, menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi restitusi itu membuat anak itu menjadi posisi sebagai manajer. Dia mau mengontrol dirinya sendiri untuk memperbaiki diri. Nah, tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas gagal seorang anak menjadi identitas sukses. Menstabilkan emosional anak yang awalnya takut melakukan kesalahan. Guru bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Menstabilkan identitas agar supaya anak itu tenang dan nantinya mau bercerita apa adanya, dia nyaman untuk bercerita kejadian yang sebenarnya. Setelah itu melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang dilakukan ini pasti memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar dan kesenangan, kebebasan, kemudian untuk mempertahankan diri. Nah, itu ada 5 tadi. Nah, apa yang dilakukan guru? Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Di guru menanyakan alasan mengapa anak melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ada anak yang mengerjakan PR, temannya ingin mencontek, tetapi dia mempertahankan diri untuk tidak memberikan jawabannya kepada temannya. Nah, temannya ternyata memaksa dan akhirnya terjadi saling pukul. Nah, itu kegiatan restitusinya, guru bisa mengatakan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kemudian
Tapi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalau memang anak sudah memiliki keyakinan kelas, maka kita bisa merestitusinya, menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu miliki, apakah kamu meyakininya. Nah, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu melanggar atau tingkah laku tidak sesuai dengan keyakinan itu? Nah, itu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Itu kalau suatu kelas sudah memiliki keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini digambarkan seperti ini dulu. Jadi saat melakukan restitusi, tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Jika sudah stabil, bisa dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kalau tidak bisa divalidasi, itu kita kembali lagi ke langkah awal, stabilkan dulu identitasnya. Misalkan anak sedang marah, dia tidak bisa diajak untuk berbicara atau berkomunikasi dengan tenang. Maka yang dilakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu sampai dia tenang, sampai dia tidak ada amarah lagi, bisa bercerita. Gitu. Baru kita memvalidasi tindakan, menanyakan apa sebenarnya yang terjadi, mengapa seperti itu, mengapa kamu melakukannya. Kemudian baru bisa kita lanjutkan menanyakan keyakinan yang dia yakini, yang sudah dibuat di kelas ini. Gitu. Nah, apakah semua pelanggaran itu harus dengan restitusi? Ternyata tidak, Bu. Jadi kalau ada pelanggaran yang sederhana, kita tidak harus menyelesaikannya secara restitusi, gitu. Nah, seorang guru harus memposisikan sebagai posisi manajer. Jadi kondisi anak itu sendiri itu siap untuk diajak ngobrol. Jika memang anak itu tidak siap diajak ngobrol, susah untuk mengungkapkan perasaannya, maka hal itu bisa kita bisa merubah posisi kita tidak sebagai manajer, atau kita turunkan menjadi posisi sebagai pemantau. Jadi apa yang dilakukan oleh anak itu kita berikan konsekuensi, atau dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Itu. Ibu-ibu, apakah bisa dilanjutkan? Belum, masih mau diskusi. Oh ya. Baik, sebelum kita simulasi membuat keyakinan kelas, saya beri kesempatan untuk membuat pertanyaan, bertanya, atau bisa kita adakan diskusi. Itu beda. Keyakinan kelas itu kan jauh dari kelas. Keyakinan kelas itu kan pada hakikatnya adalah kesepakatan kelas. Ya. Di mata pelajaran kita kan memang sudah bikin kesepakatan kelas dengan anak-anak. Dan kalau mau sebenarnya kita bisa berubah kalimat-kalimat dalam kesepakatan kelas tadi menjadi kalimat positif dengan bentuk keyakinan kelas. Cuma memang tidak kita ubah. Dan mungkin begini, yang paling penting itu justru di dalam kelas itu sendiri, bukan di mata pelajaran. Selama ini teman-teman yang saya lihat itu tidak bikin keyakinan kelas, tapi bikin kesepakatan kelas. Yang saya lihat di teman-teman itu bikin kesepakatan kelas. Nantinya di depan, kalau memang teman-teman sudah terbiasa membuat keyakinan kelas, apakah kesepakatan kelas bisa kita
bilangan, tidak usah pakai kesempatan hanya bilangan saja begitu. Baik, terima kasih Muhammad atas pertanyaannya. Ya, memang ini adalah salah satu permasalahan yang perlu kita selesaikan sebenarnya. Kita sudah mengenal istilah keyakinan kelas, tapi pada praktiknya saya sendiri sebagai wali kelas masih berhenti sampai kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh anak-anak di dalam kelas. Kita membuat peraturan-peraturan secara individu, memberikan komentar atau pendapatnya. Setelah itu kita kumpulkan jadi satu, dan mana yang perlu kita sepakati untuk menjadi suatu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu ya dari hal-hal peraturan yang kita butuhkan di kelas itu. Nah, kalau sudah terkumpul kalimat-kalimat yang di peraturan yang disepakati, maka jadilah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menumbuhkan keyakinan pada diri anak itu. Dia meyakini bahwa itu memang penting, gitu. Jadi dari kesepakatan kelas yang dilakukan terus-menerus akan memunculkan atau membentuk suatu keyakinan. Nah, keyakinan ini kita arahkan ke dalam teori nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi memang benar, kesepakatan kelas yang sudah dibentuk di kelas itu butuh kita ubah menjadi kalimat positif terlebih dahulu, baru kita jadikan menjadi keyakinan kelas, sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Kesepakatan kelas modelnya lebih rinci dan memang mudah dipahami. Nah, jadi beberapa kesepakatan kelas itu bisa kita jadikan dalam satu keyakinan. Misalkan ada kesepakatan kelas, meninggalkan kelas harus izin, keluar masuk kelas harus izin guru. Gitu. Kemudian saat bertanya mengajukan jari. Kemudian misalkan berpendapat setelah diberi kesempatan untuk berpendapat. Nah, kalimat-kalimat itu sudah menjadi kalimat positif. Apa di dalamnya, nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya? Misalnya nilai kebajikan menghormati. Jadi 3 kalimat itu bisa dijadikan satu dalam nilai atau keyakinan menghormati. Kemudian kita ubah menjadi kalimat yang agak panjang lagi. Kami meyakini bahwa itu penting. Gitu. Ketika mendengar penjelasan lebih lanjut, jangan berbilang saya itu adalah. Ketika saya mendengar penjelasan Bu Lisa tadi, yang terlintas di benak saya itu kesepakatan yang dibuat oleh satu guru dengan anak-anaknya di kelas. Iya, Sebagai wali kelas. Sedangkan tahu saya bahwa setiap individu guru itu membuat kesepakatan sendiri di setiap matanya. Ya, nah, per individu guru itu kan beda-beda. Kesepakatan yang dibuat antar satu guru dengan yang lain beda. Akhirnya begitu banyak kesepakatan yang harus kita terapkan ke anak-anak. Akhirnya apa ya, seperti sebuah pemborosan
pemborosan apa ya? Kalau saya mungkin belum move on dari yang namanya tata tertib. Ketika tata tertib itu fokus dari atas untuk dilaksanakan di bawah, maka guru siswa sama-sama melakukan itu, gitu ya. Tapi ketika kesepakatan kelas itu muncul dari kebutuhan murid, yang mana murid ini dengan guru A, murid ini dengan guru B, itu berbeda kebutuhannya. Berarti semakin banyak keyakinan yang akan terbentuk, semakin banyak nilai universal, kebajikan universal yang akan terlatih. Bicara teori seperti itu, semakin banyak nilai kebajikan kan semakin bagus ya. Tapi pada akhirnya di prakteknya anak-anak jembu apa ya? Iya, guru ini nanti gini, guru ini nanti gini. Itu membuat lelah di prakteknya. Nah itu bagaimana? Seharusnya ya bagaimana solusi dari bisa. Terima kasih. Misalnya saya mungkin kembali nyambung ya unik ya, karena ini terjadi di sekolah kita. Saya tidak tahu apakah guru ini membuat kesepakatan kelas-kelas karena dia wali kelas ya. Saya tidak tahu dia bikin kesepakatan kelas dengan anak-anak atau enggak. Tapi saya tahu persis bahwa guru ini tidak menginginkan anak-anaknya makan ketika pelajaran. Karena kita pernah ngomong-ngomong, tentang di kesepakatan kelas saya, di kelas saya, jadi saya bebaskan anak-anak makan asalkan dia izin. Jadi kalau dia belum sarapan, nanti dia beli, dibawa ke kelas, ambil pelajaran, sambil makan, asal izin dan tidak menimbulkan gaduh. Ini kan begini ya, jadi kalau tadi guru tadi membuat kesepakatan tidak mengizinkan anak makan, sementara saya mengizinkan anak makan, akhirnya akan terjadi tumpang tindih kesepakatan yang akhirnya mata pada kan gitu. Karena membandingkan guru kan guru ya kadang timbul malah permasalahan baru juga ya. Ya, terima kasih Bu Mai dan Bu Miftah atas pertanyaannya. Jadi saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Bu Miftah. Jadi keyakinan itu kalimatnya abstrak, banyak makna. Untuk kesepakatan itu memang lebih terinci. Ya, jadi satu keyakinan itu bisa mencakup banyak sekali kesepakatan. Seperti kata saling menghormati. Ini kata saling menghormati itu kesepakatannya ada di kesepakatan kelasnya itu sendiri. Juga bisa mencakup kesepakatan mapel atau kesepakatan kelas, misalkan kesepakatan kelas bahasa Inggris. Itu saling berhubungan gitu. Makanya digunakan dengan kata-kata yang umum, memiliki makna yang banyak. Nah, bagaimana caranya kita mendidik anak agar anak-anak itu menggali kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keyakinan itu. Misalkan saling menghormati. Anak-anak, apa yang bisa kamu lakukan di dalam kelas atau di luar kelas? Kegiatan saling menghormati itu banyak sekali macamnya. Misalkan salam kepada guru, tunduk saat lewat di depan guru, kemudian saling menghormati saat guru itu menerangkan di kelas, atau saat dia mau keluar masuk kelas itu mengucapkan salam. Jadi kegiatan-kegiatan itu banyak dan hanya diwakili oleh satu nilai kebajikan, gitu Bu. Jadi untuk kelas memiliki kesepakatan kelas dengan wali kelas bisa diubah dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, dan sebagai guru mapel juga memang perlu membuat keyakinan mapelnya itu sendiri.
Nah, dengan nilai kebajikan yang sama, tetapi dengan kegiatan yang berbeda, ini bisa seperti itu. Kalau masih dalam bentuk kesepakatan, maka memang terlalu banyak yang harus mereka hafalkan dan mereka ingat seperti itu. Untuk pertanyaan Bumai, anak makan di kelas itu pasti ada alasannya kenapa dia pagi-pagi udah waktunya jam pelajaran makan di kelas. Kebanyakan mereka memang dari rumah tidak sarapan, benar ya Bu? Terus ada juga orang tua yang tidak membawakan bekal. Tuh. Nah, sebagai seorang guru yang berposisi sebagai manajer, itu juga dia harus tahu latar belakang kenapa anak itu melakukan hal itu. Mungkin saja memang waktu sebelum masuk kelas itu tadi cuma sebentar, dia belum sempat untuk makan sebelum masuk kelas. Nah, posisi guru ini juga melakukan pertimbangan kemanusiaan lah, ya kan, melakukan orang lain secara manusiawi gitu. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan, misalkan guru A memberi kesempatan anak untuk makan di kelas, ya kan? Tanggung jawabnya apa? Nah, tanggung jawabnya untuk melatih muncul rasa tanggung jawabnya dia. Tanggung jawabnya kamu boleh makan tetapi tidak boleh mengganggu temannya. Tanggung jawabnya kamu tetap ikut mendengarkan penjelasan dari bu guru. Tanggung jawabnya kamu tetap menulis catatan yang telah ditinggalkan tadi selama kamu makan. Nah, menurut saya itu manusiawi karena anak itu melakukannya karena ingin memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan Bumai itu juga boleh sesuai keyakinan atau bahasa Inggris gitu. Jadi tidak ada salahnya gitu. Jadi kita juga dalam memberikan suatu keputusan itu juga harus memikirkan kemanusiaannya. Itu Bumai. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Rina. Lanjut. Ya, mari kita lanjutkan untuk simulasi membuat keyakinan kelas. Karena di sekolah kita hampir tiap kelas itu sudah memiliki kesepakatan kelas, maka saya berawal dari sini. Nah, yang terpenting kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anak-anak dan mereka menyepakati. Tidak guru yang menentukan, kata seperti itu. Kemudian kesepakatan kelas ini akan kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah menjadi kalimat positif, baru kita jadikan keyakinan kelas. Setelah itu yang kita lakukan yaitu membimbing anak untuk menganalisa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keyakinan kelas itu. Jadi dia bisa menuliskan di kertas kegiatan apa saja yang sesuai dengan keyakinan kelasnya atau kegiatan apa saja yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Misalkan ini yang saya tampilkan adalah kesepakatan kelas dari 9A. Saya sebagai wali kelas. Nah, ini anak-anak menuliskan yang pertama, masuk kelas tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mencontek saat ujian, membantu teman yang kesulitan, saling menghargai, izin saat keluar masuk kelas,
memakai seragam lengkap, menjaga sopan santun, memakai HP jika diperlukan untuk belajar, melaksanakan tiket kebersihan, menjaga dan merawat sarana dan prasarana kelas. Ada 12 kesepakatan kelas. Nah, banyak sekali. Kalau ini tidak diubah jadi keyakinan, maka anak akan sulit untuk mengingat hal itu. Nah, yang perlu kita sepakati terlebih dahulu, nilai kebajikan universal yang mana yang akan kita pakai. Jadi yang dibutuhkan itu kesepakatan sekolah dulu. Nilai kebajikan mana yang akan kita jadikan pedoman. Nah, di dalam nilai kebajikan itu ada ya nilai profil pelajar Pancasila yang sudah kita pakai. Nah, ataukah memakai itu atau memakai jenis yang lain gitu. Coba saya tampilkan dulu ya nilai kebajikannya. Ini suatu institusi atau organisasi. Jadi nilai kebajikan universal itu sumbernya dari sekelompok institusi yang menyepakati suatu nilai-nilai. Nah, yang di Indonesia itu yang profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini jenisnya. Semuanya memang bagus ya, membentuk karakter yang baik. Nah, namun kita pilih yang menjadi landasan kita untuk membuat keyakinan kelas itu yang mana? Ya, karena kita sedang membumikan pelajar Pancasila, saya pikir yang nomor satu ini aja yang kita pakai. Walaupun ada kebajikan universal dan banyak itu, tapi dia ringan ya biar terbiasa. Ya, kalau profil pelajar Pancasila ini simpel, maknanya yang banyak atau luas itu. Ya, siap. Kita kan sudah tahu ya profil Pancasila. Nah, sekarang mana keyakinan kelasnya dia? Ya. Kan 12 kalimat ini mau kita jadikan sekitar 3 atau 7 keyakinan. Boleh, iya aja. Nah, sekarang apa saja keyakinan yang akan kita sepakati? Masuk kelas tepat waktu. Masuk di keyakinan tanggung jawab itu ada di akhlak pribadi. Akhlak pribadi. Nah, saya kurang juga hafal kalau di dalam elemen-elemennya gitu. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Akhlak pribadi bisa. Mengerjakan tugas tepat waktu. Akhlak pribadi. Semuanya nanti jadi akhlak pribadi. Tidak mencontoh itu kemandirian. Tidak mencontoh saat ujian. Dari sini ya. Mandiri, membantu teman
Masuk gotong royong. Mulai nyambung ini Bu, saling menghargai. Kebinekaan global. Izin saat keluar masuk kelas. Memakai seragam lengkap. Menjaga sopan santun. Kemarin kok Memakai HP jika diperlukan untuk belajar. Mandi. Kritis. Dia itu masalah tidak melanggar kan itu kemana kita Dari semua. Melaksanakan tiket kebersihan. orang pada alam menjaga kebersihan orang pada alam kebersihannya itu amat pada alam untuk menjaga kebersihan. Mau kita masukkan ke apa? Alam, kepada alam. Pemulai pada alam. Oh iya. Sebenarnya kita dewe. Kreatif loh guys. Kreatif banget. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana kelas. Kepada alam. Kasih ya. Nah, kita masuk di slide ini ya. Karena kita perhatikan bahwa kita mendapatkan nilai kebajikan, yaitu akhlak pribadi, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, akhlak pada alam. 4 ya. Nah, ini bisa menjadi keyakinan kelas yang nantinya diubah menjadi kalimat positif yang bisa dipahami oleh anak-anak. Nah, ini kita lewati karena kita yang disepakati adalah menggunakan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebelum kita akhiri, coba kita simpulkan dari pemaparan materi yang saya lakukan. Insya Allah tidak sulit. Budaya positif itu penting untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang pendidikan yang merdeka, untuk menciptakan anak yang merdeka atau pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, salah satu program budaya positif adalah ya benar, restitusi, bagian dari program budaya positif. Disiplin positif merupakan disiplin diri yang di dalamnya dipengaruhi oleh motivasi motivasi internal atau intrinsik. Seseorang hendaknya memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Guru harus memandu murid untuk membentuk keyakinan kelas berdasarkan titik-titik. Berdasarkan nilai-nilai Iya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, itu dasarnya. Kemudian murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan hendaknya dihukum, apa diberi konsekuensi atau direstitusi. Hendaknya
Kemudian posisi kontrol guru hendaknya berada posisi sebagai sebagai manajer. Harapannya menjadi anak yang merdeka. Dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya sendiri. Baik, ibu-ibu, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, cukup. Ya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih ibu-ibu semuanya yang berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk kita saling belajar di sini. Semoga apa yang kita lakukan di sini menjadikan kita guru menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya memberikan dampak kepada anak-anak didik kita untuk kedepannya menjadi generasi yang lebih baik. Saya akhiri dengan pantun kuncup bunga warna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di kombel berikutnya. Tetap semangat, kombel guru saya semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.